Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini yang ada di layar kaca ini adalah si debater Rudy Yohanes ya. Nah, Rudy Yohanes ini memang pernah berdialog dengan saya. Mereka memang apa ya? Memang selalu tegang ya. Kelihatannya ketika ada seorang penista ditangkap polisi, si anak Batak atau si Rudy Simomora ini ditangkap polisi, maka yang panik adalah Rudy Yohanes. Jadi dari ucapannya, dari nadanya, dari gerak-geriknya ini menunjukkan bahwa si Rudy Yohanes ini panik dan sampai-sampai apa ya, dia itu begitu berkata tidak sopan ya, menurut saya sih. Tidak sopan terhadap kepolisian dan juga memaki-maki dan apa ya namanya, bukan memaki-maki sih, tetapi di sini mulai merambat kemana-mana omongannya, saking paniknya sehingga omongannya tidak terkontrol seperti itu. Yuk kita saksikan bagaimana paniknya si Rudy Yohanes ketika si anak Batak ini, si penista agama, si Rudy Simomora ditangkap oleh polisi. Rudy Yohanes seakan-akan membela, tapi kelihatan dari geriknya, dari raut wajahnya, Rudy Yohanes panik seperti itu. Selamat menyaksikan. Kau sendiri yang membocorkan Julius, bukan aku. Tapi aku bilang ini dugaan adalah Julius yang HMC. Belum tentu ini Julius, ku bilang. Ya kan? Setelah ku upload itu banyak orang mengasih alamat kau, kan bukan aku yang ngasih alamat di tempat Polsang, bukan aku. Banyak orang bilang dikirim di live chat, di apa-apa. Aku tinggal baca-bacakan aja. Mampus kau Julius, kau carilah orang-orang itu siapa. Makanya jangan sok yes, jangan sok yakin kali kau Julius data kau nggak bisa dibongkar orang. Sok. Sekarang apa yang mau kau buat lagi Julius? Kau sudah panik. Perjalanan kasus anak Batak aku tutup, ku silent, ku keep, gak ku buka satupun. Yang di depan ku buka karena kalian yang bilang Julius, bukan aku Pak Polisi. Dia yang bilang pagi-pagi mereka sudah di kantor polisi. Kali itu kata mereka jam 8. Kami sudah dapat kabar. Pengacara datang, orang si Julius sudah di situ rame-rame. Ngapain orang itu di situ? Nanti di persidangan kami suruh buka CCTV. Jam berapa hantu Belawi ini semua di situ? Ada apa dengan polisi mengizinkan orang itu semua masuk? Ini kan dalam penanganan polisi. Tidak bisa saksi itu datang ke sana menggeruduk-geruduk bicara, meskipun hanya bicara-bicara. Itu bisa kami bilang intervensi. Bisa kami bilang tekanan. Hati-hati Julius dalam hukum. Jangan sok-sokan kau Julius. Belum sampai ilmu kau ke situ. Demikian juga Umi Dini. Ini kawan-kawan edukasi untuk. Ini Rudy Yohanes ini ngomong apa kok ngelantur gitu. Ini kan masalahnya adalah kasusnya si anak Batak yang sedang diproses hukum oleh kepolisian. Terus kok tiba-tiba si Rudy Yohanes ini kok apa ya, kehilangan motor apa, ngomong apaan ini gitu loh. Jadi omongan Rudy Yohanes ini menandakan bahwa di dalam diri Rudy Yohanes ini ada ketakutan gitu loh. Karena apa? Karena memang Rudy Yohanes ini di situ apa ya, memang agak terancam sedikit sih gitu, seperti itu. Agak terancam mau dilaporkan apa MI dan seterusnya seperti itu. Karena apa? Kalau sampai menghina atau melecehkan si Rudy Yohanes ini, menghina atau melecehkan agama Islam, pasti akan dilaporkan juga. Siapapun yang melecehkan di Indonesia ini tanpa ada data, itu namanya apa ya,
menghina seperti itu, maka itu bisa diproses secara hukum seperti itu. Kalian ya, saya bukan pakar hukum, tapi saya adalah orang yang sering di daerah hukum. Jadi saya tahu urut-urutan peristiwa. Saya tahu urut-urutan, puji Tuhan, sampai detik ini Tuhan Yesus melindungi saya. Sudah berapa kasus hukum dilaporkan sama saya tidak mau main uang, saya hanya mengandalkan Yesus. Tidak sehelai rambut pun itu janji Tuhan itu kawan, bukan janji pemabuk. Tidak sehelai rambut pun datu dari rambutmu yang tidak kuketahui kata Tuhan. Itulah hebatnya sang debaters. Masuk ke Polda, masuk. Ya Rudi, kamu ini gimana sih? Mau mengandalkan apa? Ya sebenarnya juga sama. Si anak Batak juga mengandalkan Yesus gitu loh, sama gitu loh. Sama, jadi kalau masalah itu gak usah diomongin, itu menunjukkan kepanikan Anda, Pak Rudi, Pak Rudi. Aduh. Panik Anda ini kelihatan dari gerakan tangannya, gerakan wajahnya, dan dari suaranya, dan semuanya itu saya kelihatan Anda ini sedang panik seperti itu. Kemana? Tadi saya ke polisi lagi. Selolah kawan. Intinya di pengadilan video itu akan kami masukkan nanti sebagai bukti. Ketar-ketir kaum ini, ketar-ketir kalian. Nanti buat laporan baru apa? Memberi kebohongan publik. Mana ada Umi Dini melaporkan? Tidak ada. Oh saya lapor ke Polda. Jangan terlalu banyak ngumbar suara Umi Dini. Tidak perlu terlalu kau bohong-bohongi publik ini. Kau kan pembohongan publik. Bisa kami kau tanggung jawabkan, biar pergi kami ke polisi nanti menanyakan, betul nggak Umi Dini pelapor? Siap kau Umi Dini? Nggak siap kau Umi Dini, aduh. Loh, memangnya kenapa? Kalau misalkan ada orang yang nanya, saya yang melaporkan. Memangnya kenapa kalau cuma ngomong gitu aja? Misalkan gini ya, saya dari Madura ini mengatakan, siapa sih Pak Rudi nanya misalkan ya gini ya. Pak Rudi nanya ke saya gitu. Pak Hasan, siapa yang melaporkan si anak Batak? Oh saya Pak Rudi, Hasan Madura. Memangnya kenapa kalau ngomong gitu? Itu cuman kan apa ya, bercanda, bohong. Itu seperti kalau memang itu bukan, kan seperti itu. Kalau orang nanya gitu, saya yang melaporkan gitu, sambil ketawa-ketawa seperti Pak Rudi ini gitu loh. Seperti itu, Pak Rudi ketawa-ketawa tetapi di dalam hatinya penuh dengan ketar-ketir, ketakutan seperti itu. Oh, janganlah dibuat masalah baru di atas masalah baru. Si Nandar juga tenang kok Nandar, ada masa kau. Galarua sedang mengejar-ngejar kau Nandar. Kau hapus video tentang Yesus menikah. Bukan tidak tahu aku Nandar. Kau hapus. Kau juga takut. Tapi ingat kau ada dengan ustazah perempuan itu bicara tentang Yesus menikah dengan membawa dalil-dalil yang tidak ada di Bible. Ingat, kalau tidak ada di Bible, kau tidak bisa melapor bicara apapun. Ingat kau Nandar, tunggu Nandar. Kau mengancam-ancam aku terus, kau juga bisa terancam Nandar. Selo Nandar. Kau memang orang hukum SHMA, tapi kepala kau goblok bodoh. Kalau bertarung dengan aku tentang masalah aku mungkin lebih menang aku dari kau. Kau harusnya ingatkan Umi Dini, jangan bilang kau yang buat laporan. Nanti ini pembohongan publik. Karena orang si Rudi akan memeriksa ke kantor polisi, ternyata bukan kau. Ini si Rudi ngomong apa? Ngelantur-ngelantur mulai dari Julius Tiadi, Umi Dini, Yonatan Nandar. Padahal kasusnya sebenarnya itu kasusnya si anak Batak gara-gara si penista ini dipenjarakan gitu loh, diproses hukum gitu loh. Kok Rudi Yohanes ini kok ngelantur kemana-mana gitu loh. Rudi panik dasar kamu ini panik ya. Habis nanti kita Umi Dini bilang, kenapa tidak kau ingatkan? Kawan-kawan jangan lupa ya, tolong dia apa namanya ini super sticker tetap jalan, biar kita semangat memberitakan kasus anak Batak ini. Ya kalian mendukung kami lah, yang nggak bisa jangan lupa nonton iklan ya. Jangan kalian menggerutu dulu kawan, karena kami juga dalam perjuangan ini
Tahun ini saya targetkan inilah tonggak penegakan hukum Indonesia. Kalau sampai tonggak ini pun jatuh, kita nggak usah percaya lagi dengan hukum di Indonesia. Jangan percaya lagi kawan. Nah, si Rudi Yohanes ini mengajak orang lain agar supaya tidak mempercayai hukum di Indonesia. Ini sebenarnya sudah sudah mengajak orang lain agar supaya tidak mempercayai hukum seperti itu. Padahal belum tentu Rudi Yohanesnya benar gitu loh. Rudi Yohanesnya benar. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ketika ada pelecehan, bukan pelecehan, maaf ya, ketika ada penistaan dan itu diproses secara hukum, itu kan sudah benar gitu loh. Sudah benar sebenarnya gitu loh. Ini sudah benar, ini diproses secara hukum. Jadi masih beruntung umat Islam di Indonesia ini masih toleransi. Artinya di sini masih menghargai umat lain. Jadi prosesnya itu melalui secara hukum gitu loh, dilaporkan, tidak main hakim sendiri seperti itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia ini memang spesialis gitu loh. Memang memang jenius gitu loh, masih menghargai hukum-hukum yang ada di negara kita Indonesia ini gitu loh. Coba bayangkan, seandainya Rudi Yohanes ini melarang orang agar supaya agar supaya jangan percaya kepada hukum, apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, ini Rudi Yohanes mengajak orang lain agar supaya tidak percaya kepada hukum negara seperti itu. Padahal umat Islam ini bertindak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, melaporkan, tidak melakukan tidak melakukan tindakan sendiri gitu. Tidak main hukum sendiri. Ini umat Islam melakukan proses hukum gitu loh. Ini sudah benar sebenarnya, cuman si Rudi Yohanesnya ini karena panik jadi gak sadar gitu loh. Gak sadar. Coba bayangkan ya, kalau Islam Indonesia ini diajak untuk tidak percaya kepada hukum, tidak taat kepada hukum, apa yang akan terjadi gitu loh. Semua umat Islam akan main hukum sendiri gitu loh. Berhubung umat Islam ini taat kepada hukum negara, maka dia dilaporkan ke polisi karena polisilah yang berhak menyelidiki kasusnya seperti itu, menangani kasusnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia ini sangat toleransi seperti itu. Siapapun yang melakukan penistaan, dia dilaporkan seperti itu. Seperti itu, tapi Rudi Yohanes karena panik dengan kasusnya penistaan ini, maka dia itu tertutup pintu hatinya, tertutup matanya sehingga tidak sadar, panik dan ketakutan seperti itu. Yuk nih lanjut. Dulu sudah mereka langkai semua. Sekarang ada ujuk-ujuk dua manusia mengaku-ngaku mereka seolah-olah bisa menyetel, bisa melihat BAP. Goblok. Wah, si Rudi nanti akan terseret karena di BAP si anak Batak sudah. Bagaimana kau Julius caranya melihat BAP tersangka? Bagaimana caranya Julius kau melihat BAP orang yang terlapor? Bisa. Dari mana jalannya, undang-undang mana yang kau pakai? Kau pelapor, kau intip BAP orang, bisa? Gak bisa Julius. Aduh. Seolah-olah. Nah, intinya karena ini ada kata-kata begini. Rudi Yohanes, awas kamu terseret karena di BBAP-nya kamu terdaftar seperti itu. Kamu tercatat di situ. Karena ada kalimat seperti itulah sehingga Sehingga Rudi Yohanes ini panik dan ngomongnya ngelantur kemana-mana seperti itu. Jadi inilah sebenarnya penyebabnya nggak lain sebenarnya. Rudi Yohanes ini karena ketakutan, ketar-ketir karena mendengar namanya tercatat di dalam BAP tersebut seperti itu. Sehingga reaksinya kemana-mana gitu loh. Jadi ketakutan. Untuk menutupi ketakutannya tuh dia mereaksi seperti itu. Jadi sebenarnya yang sudah kelihatan dari vis mukanya, dari tangannya, dari nada bicaranya itu bahwa si Rudi Yohanes ini ketakutan seperti itu. Hahaha, Rudi. Kau melihat itu, aduh sudahlah. Tambah banyak kali laporan sama kau nanti Julius. Saya dengan tim sudah mengantisipasi semuanya kawan. Ketika kita melapor, kami sudah baca apa yang harus disiapkan.
Hati-hati kalian kalau melapor hanya orang awam, nggak diterima kawan. Harus didampingi orang yang pakar di bidang bukan hukum, tapi hukum agama. Loh, dari mana kau tahu itu penistaan? Kalau tidak ada orang agama yang mau diwawancarai. Ya kawan-kawan ya, tolong perhatikan kalian kawan. Kalau mereka mah bebas, nggak ada lulusan universitas apapun bisa. Kenapa polisi sampai mau buat model A untuk si Julius? Untuk si anak Batak. Kenapa polisi tidak mau membuat model A untuk si Julius? Sekalian sama-sama tangkap. Ada apa di Poldasu? Ada apa di Poliltabes? Apakah si Julius sudah mengatur semuanya nih? Jadi dugaan kita bisa jadi si Julius mengatur. Dengan apa dia mengatur? Loh, dia kan orang kaya. Sudah kita lihat dia punya DLR Suzuki di Aceh, dia punya ini punya. Nah, si Rudi Yohanes ini saking paniknya sehingga memframing seolah-olah kepolisian itu diatur oleh Julius. Saking paniknya sehingga mulai memframing seperti itu. Ini sudah menuju kepada sudah menuju kepada sebuah fitnah gitu loh. Fitnah terhadap kepolisian. Menurut saya sih, karena apa? Karena gak ada datanya, terus Rudi ini ngomong gitu loh, ngomong seperti itu. Artinya di sini memframing gitu loh. Memframing artinya belum masuk ke kategori fitnah, karena apa? Dugaan seperti itu. Tapi dugaan itu ditegaskan oleh oleh Rudi Yohanes. Karena apa? Karena Julius ini kaya, seakan-akan Julius ini memang memberikan uang kepada kepolisian seperti itu. Intinya seperti itu. Ini memframing seakan-akan Rudi Yohanes ini mengatakan seperti itu gitu loh. Ini sudah Rudi Yohanes ini sudah tambah kepanikannya itu mulai memuncak menurut saya sih. Jadi ketakutan sehingga kata-katanya tidak terkontrol lagi, sudah tidak waras lagi menurut saya sih. Rudi dasar loh. Ya, itu punya banyak hartanya. Semua serba bisa kawan. Aduh, selama aku hidup di dunia perpolisian, kulihat yang paling keras itu ya Sumatera Utara itu. Kita lihat ada video-videonya. Di tengah jalan orang itu langsung raja datang, si Nenggolan itu waktu kan ada kan marah-marah gini sih. Si Julius yang memang. Nah, Rudi Yohanes ini mengatakan bahwa selama aku hidup di dalam perpolisian, polisi di Batak itu keras katanya. Artinya di sini selama aku hidup di perpolisian. Ini maksudnya apa sih Rudi Yohanes? Apakah dia itu pernah jadi polisi atau cuman melihat gitu? Cuman melihat atau gimana gitu loh. Kok dia mengatakan selama aku hidup di perpolisian. Seperti itu. Ini kata-katanya Rudi Yohanes ini seakan-akan ya Rudi Yohanes ini pernah berkecimpung di dalam kepolisian itu sendiri seperti itu. Aduh Rudi Anda ini semakin panik gara-gara apa? Gara-gara temannya si penista agama ini diproses secara hukum dan ditangkap polisi seperti itu. Sehingga apa? Rudi Yohanes sendiri ini ketakutan seperti itu. Masa kita mengatakan, karena dia bilang kawan, bapak-bapak polisi tolong jauhi si Julius, bapak polisi. Karena bapak polisi sekarang digiring si Julius. Seolah-olah Poliltabes itu kayak gitu semua oknum-oknumnya. Hati-hati, bagaimana dia bisa mengatur itu semua? Kami jadi curiga. Kenapa si Julius tidak ditangkap? Datang dia ke kantor polisi malah dibiarkan. Bapak disuguhkan sebuah video, maka kenapa bapak tidak melihat video dia? Mata bapak bisa terbuka ke video dia, tentu bisa. Kenapa? Aduh, Rudi. Kalimatnya ini menunjukkan bahwa di dalam di dalam lubuk hati nuraninya Rudi Yohanes ini panik sampai mengatakan kenapa matanya nggak melihat video ini menunjukkan kasar gitu, nggak sopan gitu loh. Kenapa nggak dikatakan nggak melihat gitu loh? Kenapa mengatakan kenapa matanya ini kasar menurut saya. Jadi sebagai orang Indonesia seharusnya Rudi ini tahu etika lah, attitude lah gitu loh. Jadi kalimat-kalimat seperti itu sebaiknya dihindari gitu loh. Kan
katanya seorang ini pendeta, seorang debater, seorang ini, tetapi kata-kata yang sopan terhadap aparatur negara ini tidak dijaga seperti itu. Tidak dijaga. Padahal di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Yang dibahas adalah kasus di prosesnya anak Batak ini gitu loh. Kemudian dia itu merembet ke Julius, juga merembet ke Umi Dini, juga merembet ke Yonatan Nandar semuanya. Tapi kata-kata kalimat matanya gak melihat YouTube seperti itu. Ini menunjukkan bahwa si Rudi Yohanes tidak punya attitude seperti itu. Hidup di dunia perpolisian kulihat yang paling keras itu ya Sumatera Utara itu. Kita lihat ada video-videonya di tengah jalan orang itu langsung raja datang si Nenggolan itu waktu kan ada kan marah-marah gini sih. Si Julius yang memaksa kita mengatakan karena dia bilang kawan, bapak-bapak polisi tolong jauhi si Julius bapak polisi. Karena bapak polisi sekarang digiring si Julius. Seolah-olah Poltabes itu kayak gitu semua oknum-oknumnya. Hati-hati, bagaimana dia bisa mengatur itu semua? Kami jadi curiga. Kenapa si Julius tidak ditangkap? Datang dia ke kantor polisi malah dibiarkan. Bapak disuguhkan sebuah video, maka kenapa Bapak tidak melihat video dia? Mata Bapak bisa terbuka ke video dia? Tentu bisa. Kenapa ke video si anak Batak aja mata tertuju? Tidak tertuju kepada si Julius. Ini sangat riskan kawan. Kapan si Julius di BAP? Kapan si Julius diwawancarai? Kapan orang Bapak gelar perkara? Hanya gara-gara melayani seekor Julius. Orang Bapak mau dilea-leakan di dalam dunia maya. Kan dia melea-leakan polisi itu. Wow. Ini Rudi Yohanes ini sebenarnya mau apa sih gitu loh. Sekarang tadi Julius yang tadi menyalahkan si Julius. Terus kemudian menyalahkan Umi Dini, menyalahkan Yonatan Nandar, dan sekarang malah memframing kepolisian seperti itu. Ini apa ini maksudnya Rudi Yohanes ini? Jadi saya sendiri seakan-akan apa yang diomongin oleh Rudi Yohanes ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuman framing aja gitu loh. Ini keluar dari pribadi yang ketakutan, yang panik menurut saya. Jadi Rudi Yohanes ini adalah ketakutan sehingga keluar kata-katanya seperti itu. Rudi dasar lo Rudi. Bukan saya yang melapor kata Umi Dini. Sementara Umi Dini tambah berat polisi kalau benar ucapan Umi Dini. Nanti kan di pengadilan pra-peradilan kan dibawa itu. Izin, ya Bapak yang melaporkan namanya Umi Dini. Apakah Anda sudah mewawancarai Umi Dini? Hei Umi Dini, hati-hati kau bicara, kau menyebarkan kebohongan publik. Kau juga siap-siap Umi Dini. Jangan kau kira kami bodoh semua. Tetapi ingat kawan-kawan kita orang Kristen, kita harus taat hukum. Di seluruh dunia tidak ada orang Kristen yang tidak taat hukum. Tidak ada orang Kristen untuk menangkap satu orang demo-demo. Gak ada, atas nama agama, gak ada. Kita bedakan kita dengan mereka. Jangan sama kita dengan mereka. Ingat itu. Kita taat. Aduh Rudi. Orang itu kalau mencintai sesuatu itu pasti melindungi Rudi. Pasti akan membela gitu loh. Jika Pak Rudi tidak mencintai Tuhannya, jadi ya biarin aja gitu loh. Namanya gak cinta. Tetapi kalau memang Pak Rudi cinta Tuhannya, pasti dibela gitu loh. Kenapa umat Islam ini rata-rata mencintai Rasulullah dan juga mencintai Allah, mencintai Rasulullah karena Allah, seperti itu. Jadi jangan coba-coba melecehkan gitu loh. Karena apa? Karena itu pokok utama umat Islam itu gitu loh. Jadi kalau tidak ada data, kalau tidak ada literatur atau data apapun sehingga dia mengatakan sembarangan, maka dia bisa diproses secara hukum. Untung umat Islam di Indonesia ini masih baik, masih toleransi terhadap umat lain gitu loh. Coba bayangkan jika umat Islam tidak toleransi, tidak patuh terhadap hukum, apa yang akan terjadi? Maka main hukum sendiri, pasti itu gitu.
Beruntunglah saya bersyukur menjadi umat Islam di Indonesia ini masih taat proses hukum negara seperti itu. Karena apa? Karena semua umat Islam adalah menghormati hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Taat hukum umat Islam itu. Sehingga apa? Dilaporkan ke kepolisian, tidak main hakim sendiri seperti itu. Kalau umat Islam main hakim sendiri, habislah kamu Rudi. Habis semuanya gitu loh. Habis. Sebenarnya ini Rudi Yohanes ini harus sadar. Harus sadar. Kenapa umat Islam melaporkan ke kepolisian? Kenapa tidak langsung dihakimi sendiri? Kenapa? Karena umat Islam masih menghargai hukum yang ada di Indonesia. Masih toleransi kepada umat lain gitu loh. Jadi seharusnya Mas Rudi ini bersyukur umat Islam di Indonesia ini baik-baik gitu loh. Tidak main hukum sendiri seharusnya gitu. Ini Rudi Yohanes ini menurut saya sih karena kepanikan, karena ketakutannya yang ada dalam dirinya sehingga apa? Ucapannya tidak terkontrol seperti itu. Hukum taat azas, kita orang bermoral, bermartabat, beradab. Tidak perlu demo-demo karena polisi alat negara, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jangan kalian tekan mereka kawan, karena keluargaku ada polisi, keluargamu ada polisi, keluarga Syanu ada polisi. Jadi kita tidak seperti mereka yang datang menekan segala macam. Julius datang mengaku-ngaku, wah gini petetang-peteteng. Umi Dini mengaku-ngaku dia yang buat laporan. Aduh sudahlah, seolah-olah kalian bisa mengatur polisi. Nggak bisa. Orang-orang ini Pak Polisi jangan percaya lagi, tangkap saja. Laporan sudah ada. Sebelum Ada Rudi. Masa ngomong gini, saya yang buat laporan. Gitu. Masa gitu di apa dianggap mengatur polisi. Aduh Rudi kosong. Tong kosong nyaring bunyinya kamu Rudi. Aduh. Lucu dasar kamu Rudi. Kalau panik aja gitu loh. Gak usah ngelantur kemana-mana gitu loh. Aduh Rudi. melarikan diri, dia punya uang. Beda dengan anak Batak, nggak punya uang, ya nggak bisa kemana-mana, tetap di rumah diam. Hati-hati kau Julius. Aku sudah intip-intip video kalian semua blunder, pernyataan-pernyataan kau. Sudah kami capture nanti untuk pengadilan. Aduh, nangis kau nanti Julius, nangis. Kau menggiring-giring aku, oh pendana, ini si Rudi udah mempersiapkan. Memang ku bilang aku mempersiapkan tim apologet. Tidak pernah ku sangkal. Kalau kau tuduh aku penghujat, oh no. Yang asli ku ajar, yang adalah muridku itu yang karena dia tinggal di sini. Itu namanya pengajaran. Biar tahu kau tuh Julius, apologet. Karena kami punya hak untuk mempertahankan iman kami. Kami bukan teroris Julius. Hati-hati pernyataanmu Julius. Belajar kau sama Bang Bobson. Dia sudah dekat dengan kalian. Kenapa tidak kalian minta pernyataan dari dia? Agar mulut kalian tidak sembarang ngomong. Si Bobson ada di pihak kalian. Tanya. Handi ada. Gus Handi. Oh ya, pengumuman kawan. Nanti malam saya dengan Gus Handi diundang bicara di roomnya Mak Lampir. Ya, Mak Lampir itu siapa namanya? Umi Rifa. Karena kami ingin memperbaiki citra para pendebat ini yang sudah dirusak oleh si Julius. Gara-gara si Julius lah semua ini, gara-gara ambisi dia. Semuanya jadi seperti ini. Ada Rudi dari dulu sampai sekarang masih aja memframing kamu ini. Kok gara-gara yang menista anak Batak, yang menista itu adalah Rudi Simomora. Kok yang merusak adalah Julius. Ini kan lucu kamu ini gitu loh. Gak nyambung Rudi. Gak nyambung. Ini kan apa ya? Si Rudi ini menurut hemat saya, dia itu karena ketakutan, karena panik, karena apa namanya akan diseret, makanya dia itu panik dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang aduh yang aneh-aneh gitu. Rudi dasar loh. Ambisi dia kawan, tidak ada cerita. Dia orang yang berambisi. Dek, hidupkan dulu dek. Dek, hidupkan. Dia orang yang paling punya ambisi kawan.
Selama ini beberapa puluh tahun berdebat dari 2008 sampai sekarang 2022, 14 tahun. Tidak ada hal-hal seperti ini terjadi. Tapi setelah si Julius ada, semuanya kacau hanya gara-gara si Julius. Lagi-lagi si Julius yang Anda omongin, Rudi. Gara-gara si anak Batak, gara-gara penista agama Paul Jong, gara-gara Saifuddin Ibrahim, itu gitu loh. Itu adalah rekan Anda, Pak Rudi. Yang menista itu adalah teman-teman Anda. Makanya yang ditangkap itu adalah teman-teman Anda gitu loh. Ya untunglah gitu loh, umat Islam di Indonesia ini masih baik-baik, tidak main hakim sendiri, masih mempercayai hukum yang ada di, menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi dilaporkan seperti itu, gak main hakim sendiri. Ini sebenarnya seharusnya Pak Rudi membuka matanya gitu loh, sadar gitu loh, bahwa umat Islam di Indonesia ini masih toleransi, masih baik gitu loh, gak main hukum sendiri. Ini seharusnya sadar Pak Rudi, ini sadar gitu loh, sadar gitu loh. Coba kalau misalkan umat Islam di Indonesia ini sudah tidak taat kepada hukum, coba bayangkan main hakim sendiri, hancur kamu Rudi, hancur gitu loh. Ini umat Islam di Indonesia ini masih mempunyai attitude, akhlak, dan mempunyai toleransi yang tinggi, sehingga apa, sesuai dia itu apa, harus diproses secara hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Seperti itu Rudi, Anda nggak sadar, Anda nggak nyampe ke situ gitu loh Rudi. Makanya kalau debat dengan saya, Anda ini selalu ketar-ketir gitu. Jadi kawan-kawan, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, saya selalu berkali-kali mengingatkan sama semua orang yang berjumpa sama saya, semua apologet yang berjumpa sama saya, selalu saya ingatkan dengan baik. Kalian harus bisa meniru cara sang debaters bicara kitab suci. Jangan sampai kalian tergelincir. Ya. Alah Rudi sok-sokan kamu ini. Apa yang kamu katakan itu cuman framing gitu loh, framing, sok gitu loh, cari simpatisan gitu loh. Jadi tirulah sang debater, tirulah saya gitu. Rudi, itu yang Anda omongin ini seharusnya keluar dari di era 70-an dulu. Kalau keluar di sekarang, kalau keluar di era sekarang, di zaman sekarang sudah ketinggalan zaman, Mbak Rudi. Jadi apa yang Anda katakan ini sudah apa ya, di era 70-an yang lalu gitu loh. Rudi, dasar loh. Pokoknya, tapi ada memang orang yang mendengar, ada orang yang berapi-api, itu hak mereka. Saya tidak bisa melarang. Ya, pengajaran-pengajaran yang saya berikan selalu pada koridor dan jalurnya. Jadi si Julius dan Umi Dini sekarang panik. Maka Umi Dini mau menjadi bemper. Mungkin si Umi Dini anak seorang pejabat, kita nggak tahu. Karena dia bilang mantan Kapolri lah, ini segala macam. Tapi kita nggak takut itu, mau hantu belau pun itu nggak takut. Hukum. Aduh, kok Julius dan Umi Dini sih yang panik? Sebenarnya kamu sendiri, Pak Rudi. Yang panik itu adalah Rudi Yohanes itu sendiri gitu. Bukan Julius sama Umi Dini. Mereka tenang-tenang aja kok. Julius tenang-tenang aja kok. Umi Dini tenang-tenang aja kok. Yang panik adalah Rudi Yohanes, seperti itu ya. Makanya apa yang keluar dari mulutnya itu ngawur gitu loh. Ngawur. Aduh, Rudi, dasar. Adalah Panglima, sedangkan sekarang bintang 2 ditangkap, bintang 3 pernah ditangkap. Kita nggak takut, ya. Apa yang mau kita takutkan, kawan? Cobalah berpikir kalian baik-baik. Kita tidak melawan hukum. Kita mengikuti semua, nggak ada kita bantah, tidak ada kita larang. Kita hanya melaksanakan hak konstitusi. Biarkan mereka berkotek-kotek, kawan. Itu menjadi bumerang sama mereka. Video itu sudah kami capture dan itu akan kami bawa. Karena si Julius di situ jadi saksi. Inilah bodohnya si Julius.
Seharusnya dia tidak usah ngobrol ini itu ini. Kayak saya lihat, mana ada saya kasih tahu kalian, weh sekarang prosesnya sudah ini, weh sekarang nggak mau saya. Saya tidak mau mengulangi kesalahan waktu zamannya MKC. Biarkan aja saya. Pemerintah Indonesia tidak perlu dengan sejahtera, yang penting masuk surga. Itulah makanya. Nah, begitulah sahabat ikhwan fillah, begitu paniknya si Rudi Yohanes ketika namanya dikatakan ada di BAP seperti itu. Jadi ketika namanya dikatakan ada di BAP kasus itu, maka dia itu panik sehingga mengeluarkan kata-kata kesana kesini nyinggol ini nyinggol itu semuanya seperti itu. Bahkan sampai tadi mengatakan matamu bisa seperti itulah gitu loh, kata-kata yang menurut saya sih gak enak seperti itu ya. Nah, ini membuktikan bahwa si Rudi Yohanes ini panik gitu loh, panik dengan karena namanya tertulis di BAP seperti itu. Ini menurut Rudi Yohanes yang saya kumpulkan informasi dari Rudi Yohanes itu sendiri dari video ini juga tadi mengatakan seperti itu. Nah, para sahabat ikhwan fillah, terima kasih Anda sudah menonton video ini dan mudah-mudahan dukungan Anda, bagi Anda yang mendukung semuanya dan yang menonton ini, mari dukung channel ini karena channel ini adalah bergerak di bidang dakwah. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai orang yang mendukung dakwah seperti itu. Dan mudah-mudahan dukungan Anda dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdakwah juga seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, kami akhiri. Apabila ada kesalahan dari kata-kata, ucapan atau apapun yang tidak enak didengarnya kami selaku pemilik channel ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.